Di pinggir kota kecil yang semakin kehilangan denyut kehidupan, berdiri bangunan tua dengan cat putih yang mulai kusam. Sebagian dindingnya mengelupas dan ditumbuhi lumut hijau. Itulah panti asuhan Cahaya Kasih, tempat yang katanya menjadi naungan bagi anak-anak yatim. Dari luar, panti itu tampak layaknya tempat penuh kasih sayang. Ada taman kecil di depannya dengan beberapa ayunan berkarat yang sesekali berdecit ditiup angin, dan spanduk lusuh bertuliskan Cahaya Kasih, rumah bagi mereka yang kehilangan. Setiap pagi, warga yang melintas melihat anak-anak bermain di halaman dengan pakaian seadanya. Senyum mereka tipis, tapi mata mereka kosong. Pemilik panti itu, Pak Dirja, dikenal sebagai dermawan di mata warga. Perawakannya tinggi besar, rambutnya mulai memutih, dan selalu tersenyum di depan umum. Ia kerap menyumbang ke masjid, hadir di acara-acara kampung, dan membagikan nasi kotak saat Idul Fitri. Namun, di balik senyum itu, ada sorot mata yang dingin dan menusuk, yang hanya tertangkap oleh mereka yang peka. Malam-malamnya bukan diisi dengan doa atau perenungan seperti yang dikira orang, melainkan dengan bisikan gelap dari seorang dukun tua bernama Mbah Surti, yang tinggal di balik hutan kecil di belakang panti. Pak Dirja menyembunyikan ruang bawah tanah di panti itu, bekas gudang tua yang kini dijadikan tempat ritual. Dindingnya berlumut, lembab, dan bau anyir menyengat hidung. Di sana tersusun sesajen bunga 7 rupa yang sudah menghitam, kendi berisi darah ayam, dan boneka kecil dari kain kafan. Di sudutnya ada sebuah lubang tanah lebar dengan tanah yang gembur, seolah baru saja digali. Malam-malam sunyi, saat anak-anak panti sudah terlelap di ranjang-ranjang reyot, Pak Dirja duduk bersila di ruang itu, membakar kemenyan sambil membaca mantra yang diajarkan Mbah Surti. Hatinya semakin hitam. Ia tak lagi menganggap anak-anak itu sebagai manusia, melainkan sebagai jalan pintas menuju kekayaan. Tekanan hidup, rasa tamak, dan bisikan setan membuatnya tega merencanakan hal yang paling keji, menjadikan salah satu anak panti sebagai tumbal untuk pesugihan. Ia sudah lama mengincar Ilham, seorang anak laki-laki yang baru 2 tahun menghuni panti. Ilham berusia 12 tahun, yatim piatu akibat kecelakaan, dan tak memiliki sanak saudara. Tubuhnya kurus, wajahnya polos, dan ia jarang berbicara. Pada siang hari, Pak Dirja berpura-pura menyayangi Ilham, sering mengelus rambutnya, memberinya makan lebih banyak dibanding anak-anak lain. Ilham yang haus kasih sayang mengira dirinya mendapat tempat di hati sang pemilik panti. Namun, tanpa disadari, setiap belayan Pak Wirya adalah hitungan mundur menuju ajal. Langit sore sering mendung kelabu, seolah ikut berduka pada nasib Ilham. Angin membawa bisikan gelap yang menyusup di setiap celah jendela panti. Dan di malam yang direncanakan itu, saat gerimis mulai turun, Pak Dirja memandangi wajah polos Ilham yang tidur. "Malam ini waktunya," gumamnya pelan sebelum menuju ruang bawah tanah untuk mempersiapkan ritual terkutuk. Hujan mulai turun deras saat malam benar-benar menelan cahaya terakhir di langit. Petir menyambar-nyambar, seolah langit sendiri menolak rencana jahat Pak Dirja. Di panti, listrik padam menyisakan kegelapan pekat. Hanya cahaya redup dari lilin-lilin kecil di lorong panti yang menari-nari di terpa angin. Ilham terlelap di ranjangnya, tubuhnya menggigil kedinginan. Suasana malam yang mencekam membuat anak-anak panti lainnya saling merapat. Tapi Ilham tidur sendirian di pojok ruangan. Tiba-tiba, tangan besar Pak Wirya menutup mulut Ilham dan menyeret tubuh kurus itu keluar kamar. Ilham terbangun dalam kaget, matanya melebar penuh ketakutan. Ia berontak, merontak,
menendang, tapi tenaganya tak berarti di hadapan kekuatan Pak Dirja. "Diam, jangan bersuara," bisik Pak Wirya tajam. Matanya liar. Ilham menangis dalam diam, air matanya bercucuran, membasahi tangan Pak Dirja. Mereka turun ke ruang bawah tanah, menuruni anak tangga tua yang berderit. Ruangan itu bau anyir, lembab, dan gelap, hanya diterangi cahaya temaram lilin-lilin kecil di sudut. Mbak Surti sudah menunggu, duduk bersila dengan mata terpejam. Mulutnya komat kamit, membaca mantra di hadapannya. Tergeletak kain kapan dan lubang tanah yang menganga, seolah siap menelan tubuh kecil Ilham. Ilham memohon, suaranya lirih. "Pak, jangan, saya takut. Saya janji akan jadi anak baik." Tapi Pak Dirja tak mendengar. Nurani dalam dirinya sudah mati. Dengan tangan gemetar bercampur nafsu tamak, ia menggulung tubuh Ilham dalam kain kapan, mengikatnya dengan tali. Tubuh kecil itu bergerak-gerak, meronta di dalam kain. Suaranya tercekik, hanya isakan yang terdengar. Mbah Surti menaburkan bunga 7 rupa di atas tubuh Ilham, lalu menyiramkan darah ayam ke lubang tanah itu. Bau amis menusuk hidung. "Cepat, tanam sebelum roh leluhur menolak tumbalnya," desis Mbah Surti. Pak Dirja menurunkan tubuh Ilham ke dalam lubang, lalu dengan sendirinya ia menimbun anak itu dengan tanah basah. Jeritan Ilham makin lama makin sayup, sampai akhirnya hilang di telan bumi. Hujan di luar mengguyur deras. Petir menggema panjang, seolah langit menangisi dosa besar malam itu. Di ruang bawah tanah, kemenyan terbakar habis, meninggalkan asap pekat yang menyelimuti kedua pelaku keji itu. Pak Dirja terdiam, memandang tanah basah yang baru saja menelan nyawa tak berdosa. Tangan dan tubuhnya gemetar, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena membayangkan harta, tanah, dan emas yang dijanjikan pesugihan. Sementara itu, di dasar lubang, jiwa Ilham terlepas dari tubuhnya dengan tangisan, dan sejak detik itu menanti saat untuk membalas. Hari-hari setelah pengorbanan Ilham berjalan bagai mimpi indah bagi Pak Dirja. Seolah alam semesta tunduk pada langkahnya. Tanah yang dulu tandus tiba-tiba subur. Usaha kayu dan hasil bumi yang ia kelola meledak pesat. Dalam waktu singkat, ia membeli lahan-lahan tidur di pinggiran kota, mendirikan gudang, dan menyewa puluhan pekerja. Uang mengalir deras, dan rumahnya berubah jadi megah. Gerbang besi menjulang, taman terawat dengan kolam ikan besar, dan mobil mewah terparkir rapih di garasi. Orang-orang kampung memuji dan iri sekaligus. Mereka tak pernah tahu dari mana asal mula keberuntungan itu. Tiap Jumat, Pak Dirja tetap terlihat di masjid, membagikan sedekah agar citranya tetap harum. Namun, jauh di lubuk hatinya, setiap lembar uang yang ia genggam terasa hangat, seolah masih basah oleh darah Ilham. Namun, semua kemewahan itu datang dengan harga mengerikan. Malam-malam Pak Dirja berubah jadi siksaan. Di kamar besarnya, di balik ranjang empuk dan lampu-lampu mahal, tidurnya tak pernah tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara tanah dikais, suara tangan kecil berusaha keluar dari liang kubur. Ia bermimpi wajah pucat Ilham muncul dari tanah. Matanya kosong menatap penuh luka, mulutnya terbuka memanggil, "Pak, Pak, kenapa saya, Pak?" Kadang di tengah malam, lampu rumah padam tanpa sebab. Cermin di kamar tak sendiri, seperti dipecahkan dari dalam. Bau amis bercampur bau tanah basah memenuhi ruangan. Pak Dirja bangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantung berdegup keras dan matanya merah karena kurang tidur. Tak hanya mimpi, teror itu menjalar ke rumahnya di dunia nyata. Istrinya mulai mengeluh dengan suara anak kecil menangis di halaman. Para pembantu satu persatu mengundurkan diri karena merasa rumah itu angker.
Sering terdengar suara langkah kecil di loteng atau di lorong kamar, padahal semua anak panti tidur di bangunan terpisah. Pak Dirja mulai mendatangi Mbah Surti lagi, meminta penangkal. Mbah Surti hanya tersenyum getir. Tumbalamu menolak, Bir. Anak itu mati dalam derita. Kau tak menenangkan arwahnya. Sekarang ia menagih. Kau akan dapat hartamu. Tapi bayarnya bukan cuma 1 nyawa. Ketakutan mulai menggerogoti Pak Dirja. Namun, ketamakan menutup mata hatinya. Ia lebih memilih memperkuat ritual, menambah sesajen, dan menyembelih ayam cemani untuk menenangkan arwah. Tapi sia-sia. Malam-malam gelap selalu membawa bisikan, tangisan, dan aroma kematian di dalam rumahnya.